Selamat pagi, kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai persamaan eksponen bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini kita akan membahas satu bentuk, yaitu bentuk yang ke-6. Bentuk yang ke-6 itu adalah persamaan Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kalau kita lihat di sini, Fx dan Gx berarti pangkatnya fungsi yang berbeda. Tetapi bilangan pokoknya sama-sama Hx, yaitu fungsi yang sama. Nah, untuk persamaan eksponen bentuk ini, ada 4 kemungkinan penyelesaian yang bisa kita buat. Kemungkinan yang pertama, Fx dengan Gx kita buat sama. Karena bilangan pokoknya sudah sama, maka eksponennya juga harus sama, supaya ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya yaitu Hx, kita buat sama dengan 1. Alasannya, karena 1 pangkat berapapun itu selalu bernilai 1. Jadi kalau di ruas kiri 1 pangkat Fx, itu 1. Di ruas kanan 1 pangkat Gx juga bernilai 1. Jadi kiri dan kanan menjadi sama. Kemungkinan yang ketiga, kita buat Hx-nya sama dengan 0. Asalkan baik Fx maupun Gx tidak boleh bernilai 0. Ya, sorry. Fx dan Gx harus lebih dari 0, harus bernilai positif. Kenapa seperti itu? Karena 0 pangkat bilangan positif itu selalu bernilai 0. Jadi 0 pangkat Fx yang positif itu 0. 0 pangkat Gx yang bernilai positif juga 0. Jadi ruas kiri dan ruas kanan menjadi sama. Kemungkinan yang keempat, Hx-nya kita buat sama dengan min 1. Asalkan Fx dan Gx-nya itu sama-sama bernilai genap ataupun sama-sama bernilai ganjil. Mengapa seperti itu? Karena min 1, kalau Hx-nya min 1, pangkat Fx yang genap itu 1. Ya, bilangan negatif pangkat bilangan genap selalu positif. Jadi min 1 pangkat genap 1. Di kanan min 1 pangkat Gx yang genap juga 1. Jadi kiri dan kanan sama. Atau sama-sama pangkat ganjil. Jadi min 1 pangkat bilangan ganjil itu min 1. Min 1 pangkat bilangan ganjil yang di kanan juga min 1. Jadi min 1 dengan min 1 sama, berarti ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Jadi ada 4 kemungkinan untuk menyelesaikan persamaan eksponen bentuk yang ke-6 ini. Biar lebih paham, kita ambil saja satu contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat kurang 9x tambah 19 pangkat 3x tambah 4 sama dengan x kuadrat kurang 9x tambah 19 pangkat 4x tambah 3. Kalau kita perhatikan, pangkatnya fungsi yang berbeda, tetapi bilangan pokoknya fungsi yang sama. Maka kita jawab saja kemungkinan pertama, pangkatnya kita buat sama. Berarti 3x tambah 4 sama dengan 4x tambah 3. Kita selesaikan, 3x, 4x pindah ke kiri jadi kurang 4x sama dengan 3, positif 4 yang di kiri pindah ke kanan menjadi negatif 4. 3x kurang 4x itu negatif x. Sama dengan 3 kurang 4 ini bernilai min 1. Sama-sama kita kali negatif 1, ruas kiri dan ruas kanan didapatlah x sama dengan 1. Jadi inilah kemungkinan yang pertama.
Kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya ini kita buat sama dengan 1. Berarti X kuadrat kurang 9X tambah 19 kita buat sama dengan 1. 1 yang di kanan kita pindahkan ke kiri menjadi 19 kurang 1, itu 18. Sehingga kita peroleh X kuadrat kurang 9X tambah 18 sama dengan di kanan menjadi 0. Lalu kita faktorkan ruas kiri, cari dua bilangan yang berjumlah negatif 9, hasil kali 18 yaitu negatif 3 dan negatif 6. Sehingga pemfaktorannya menjadi X kurang 3 kali X kurang 6 sama dengan 0. Supaya X kurang 3 ini bernilai 0, maka X-nya sama dengan 3. Dan supaya X kurang 6 ini bernilai 0, maka X-nya sama dengan 6. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 3 atau 6. Itu untuk kemungkinan yang kedua. Lalu kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya kita buat sama dengan 0. Berarti X kuadrat kurang 9X tambah 19 sama dengan 0. Karena bentuk ini tidak bisa kita faktorkan, kita tidak bisa tentukan dua bilangan yang jumlahnya min 9, hasil kalian 19, maka kita gunakan rumus ABC. Rumus ABC itu X1 atau X2 adalah min B tambah kurang B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi di sini yang menjadi A-nya itu adalah koefisien X kuadrat. Ya. A-nya itu adalah 1, sedangkan yang menjadi B itu adalah koefisien X. Ya. B-nya adalah negatif 9, dan yang menjadi C adalah konstanta. Ya. C-nya adalah positif 19. Nah, angka-angka ABC ini kita substitusikan ke persamaan rumus ABC ini. Maka kita dapat X1,2 sama dengan min, tadi B-nya min 9, jadi 9 tambah kurang. Akar B-nya min 9, kita kuadratkan. Kurang 4 kali A-nya tadi 1, kali C-nya 19. Per 2 kali A-nya tadi 1. Sama dengan 9 tambah kurang. Min 9 kuadrat itu 81. Kurang 4 kali 1 kali 19, 76. 81 kurang 76 itu 5 ya. Jadi tambah kurang akar 5 per 2 kali 1, 2. Berarti X1-nya adalah yang positifnya, 9 tambah akar 5 per 2. Atau X2-nya adalah yang negatifnya, 9 kurang akar 5 per 2. Untuk yang ini masih terlebih dahulu kita cek ya, masih kita cek lagi apakah ini memenuhi atau tidak. Jadi kita lihat di poin 3, kemungkinan 3, syaratnya pangkatnya harus positif ya. Kita cek ke pangkat nilai X yang ini dan yang ini. Kita cek ke pangkat 3X tambah 4 dulu. Untuk X9 tambah akar 5 per 2 berarti menjadi 3 kali 9 tambah akar 5 per 2 tambah 4. Ya, tanpa menghitung nilai pastinya kita bisa tebak, pastikan. Karena ini positif, ini kan positif tidak ada tanda kurang. Dikali 3 pasti positif, ditambah 4 pasti positif. Berarti kita bilang lebih dari 0. Lalu 3 kali X tambah 4 itu kita cek ke sini ya. X sama dengan 9 kurang akar 5-nya kita cek ke 3X tambah 4. 3 kali 9 kurang akar 5 per 2 tambah 4. Akar 5 itu sekitar 2 koma ya. 9 kurang 2 koma berarti 6 koma. Bagi 2 3 koma. Kali 3 6 koma. Positif ya, tambah 4 positif. Hanya penting positif atau negatif saja. Berarti hasilnya positif ya, untuk 3X tambah 4. Ya. Sekarang untuk 4X tambah 3. Kita cek X-nya 9 tambah akar 5 per 2. Berarti 4
kali X-nya ganti 9 tambah akar 5 per 2, lalu ditambah 3. Nah, ini juga hasilnya pasti positif ya, karena tidak ada tanda kurang. Lebih dari 0. Lalu 4X tambah 3-nya, X-nya kita ganti 9 kurang akar 5 per 2. Berarti 4 kali 9 kurang akar 5 per 2 tambah 3. Nah, 9 kurang akar 5 per 2 tadi 3, positif, kali 4 positif, tambah 3 juga positif. Ya, karena semua nilainya positif, untuk X yang ini kita substitusikan ke 3X tambah 4 dan 4X tambah 3 hasilnya positif. Sedangkan untuk X 9 kurang akar 5 per 2 kita substitusikan ke 3X tambah 4, ini tadi positif. Ke 4X tambah 3 juga positif. Maka dua nilai ini memenuhi. Ya. Dua-duanya memenuhi sebagai penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke kemungkinan keempat. Ya. Kemungkinan keempat, bilangan pokoknya kita buat sama dengan negatif 1. Berarti X kuadrat kurang 9X tambah 19 sama dengan negatif 1. Kita pindahkan negatif 1-nya ke kiri jadi tambah 1. X kuadrat kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi X kurang 4 kali X kurang 5 sama dengan 0. Ya. Karena bilangan yang dijumlahkan negatif 9 dikalikan 20 adalah negatif 4 dan negatif 5. Supaya negatif 4, X kurang 4 ini 0, maka X-nya sama dengan 4. Atau supaya X kurang 5 ini 0, maka X-nya sama dengan 5. Untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 5 masih kita uji lagi. Ya, harus kita cek. Syaratnya tadi mereka harus sama-sama genap pangkatnya atau sama-sama ganjil. Ya. Kita cek dulu untuk X sama dengan 4. Kita cek ke 3X tambah 4 dan ke 4X tambah 3. Ya. Berarti ke 3X tambah 4, X-nya kita ganti 4 menjadi 3 kali 4 ditambah 4. Ya. X-nya ini diganti dengan angka 4. 3 kali 4, 12, tambah 4, 16. Ya. 16 itu genap. Lalu kita cek ke 4X tambah 3. Dia harus bernilai genap baru memenuhi. Kalau nanti ini ganjil, maka X sama dengan 4 tidak memenuhi. Kita cek saja 4X tambah 3. Menjadi 4 kali X-nya diganti dengan 4. Ya. 4 kali 4 itu 16, tambah 3, 19. Ternyata hasilnya ganjil. Karena tidak sama-sama genap maupun sama-sama ganjil, maka X sama dengan 4 tidak memenuhi. Ya. Selanjutnya, untuk X sama dengan 5, yang ini. Kita cek lagi ke pangkatnya, ke 3X tambah 4, berarti menjadi X-nya kita ganti 5 ya, karena kita ngecek untuk X sama dengan 5. 3 kali 5 tambah 4. 3 kali 5 itu 15, tambah 4, 19. 19 itu ganjil ya. Lalu kita cek ke 4X tambah 3. Kita ganti X-nya 5, berarti menjadi 4 kali 5 tambah 3. 4 kali 5 itu 20 ya, tambah 3, 23, ganjil. Karena sama-sama ganjil, maka X sama dengan 5 memenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah kita kumpulkan semua nilai yang memenuhi, lalu kita urutkan dari paling kecil ke besar. 1 tadi memenuhi, lalu 3, lalu 9 kurang akar 5 per 2, lalu 5, 9 tambah akar 5 per 2, lalu 6. Ya. Sedangkan 4 ini tadi tidak memenuhi, maka tidak kita ikutkan di himpunan penyelesaian. Nah, itulah cara menyelesaikan persamaan eksponen bentuk yang ke-6. Kita masuk ke soal pengantar. Nomor 1. Himpunan penyelesaian dari persamaan X tambah 1 pangkat X tambah 2 sama dengan X tambah 1 pangkat 2X kurang 1 adalah. Jadi yang pertama, kita buat pangkatnya sama ya, berarti X tambah 2 sama dengan pangkat yang di kanan 2X kurang 1.
Lalu ini kita selesaikan. 2x yang di kanan pindah ke kiri menjadi min 2x. Sama dengan ini min 1. Positif 2 yang di kiri pindah ke kanan jadi negatif 2. X kurang 2x itu negatif x. Negatif 1 kurang 2 itu negatif 3. Jadi sama-sama dikali negatif 1 menjadi x sama dengan 3. Untuk kemungkinan satu ini tidak ada syarat ya, berarti x sama dengan 3 untuk sementara memenuhi. Lalu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya kita buat sama dengan 1. Berarti x tambah 1 sama dengan 1. X tambah 1-nya 1 ya. Berarti x sama dengan 1 kurang 1, 0. Untuk yang kedua juga tidak ada syarat. Berarti x sama dengan 0. Untuk sementara kita buat memenuhi. Lalu kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya kita buat sama dengan 0. Ya. Kita buat sama dengan 0, berarti x tambah 1. Kita buat sama dengan 0. Berarti x sama dengan 0 kurang 1, minus 1. Untuk kemungkinan ketiga ini harus kita cek ya. Kita cek ke pangkatnya. Pangkatnya harus positif ya. Kalau ada nanti yang tidak positif, maka tidak memenuhi. Jadi kita cek ke x tambah 2 dan ke 2x kurang 1. Kita ganti x-nya minus 1, berarti minus 1 tambah 2 sama dengan 1 ya. 1 itu lebih dari 0, positif. Masih memenuhi. Kita cek ke satu lagi, 2 kali x-nya ganti min 1 kurang 1. 2 kali min 1 min 2 kurang 1, minus 3. Ya, minus 3 negatif. Karena ini negatif berarti tidak memenuhi. Berarti x sama dengan minus 1 ini tidak memenuhi. Karena disubstitusi ke pangkat ada yang menghasilkan bilangan negatif. Lalu kemungkinan yang keempat, kita buat bilangan pokoknya, yaitu x tambah 1, sama dengan negatif 1. Kita pindahkan positif 1 ke kanan menjadi negatif 1 kurang 1, negatif 2. Untuk kemungkinan keempat ini juga ada syarat ya. Kita harus cek ke pangkatnya. Apakah sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kalau sama-sama ganjil atau sama-sama genap memenuhi. Kalau tidak, tidak memenuhi. Jadi kita cek ke x tambah 2 dan ke 2x kurang 1. X-nya kita ganti negatif 2 ya. Negatif 2 tambah 2 itu 0 ya. 0 itu merupakan bilangan genap. Ya, 0 itu merupakan bilangan genap. Nah, lalu kita cek ke 2x kurang 1. Berarti 2 kali x-nya ganti negatif 2 kurang 1. Berarti negatif 4 kurang 1, negatif 5. Negatif 5 ini adalah bilangan ganjil. Karena 1 genap, 1 ganjil, maka x sama dengan minus 2 tidak memenuhi. Jadi ini tidak memenuhi. Ya. Oke, berarti yang memenuhi hanya 3 dan 0. Maka bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari kecil ke besar. 0,3. Jawabnya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang kedua. Himpunan penyelesaian dari persamaan x pangkat x sama dengan x pangkat x kuadrat adalah. Nah, di sini juga bilangan pokoknya sama, yaitu x, tapi pangkatnya berbeda ya. Ada 4 kemungkinan jawab, kemungkinan 1, pangkatnya kita buat sama ya. Pangkat di kiri itu x sama dengan pangkat di kanan x kuadrat. Berarti 0 sama dengan pindah x-nya ke kanan, x kuadrat kurang x. Ini kita faktorkan. Berarti jadi x kali x kurang 1 sama dengan 0. Supaya x ini 0, berarti x-nya 0. Atau supaya x kurang 1, 0, berarti x-nya sama dengan 1. Untuk sementara, x sama dengan 0 dan x sama dengan 1
kita anggap dulu memenuhi karena tidak ada syarat di kemungkinan pertama ini. Lalu kita masuk ke kemungkinan kedua. Kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya kita buat sama dengan 1. Bilangan pokoknya itu adalah X ya, berarti X sama dengan 1. Untuk ini juga tidak ada syarat. Ya, ini kita anggap memenuhi. Tapi karena X sama dengan 1 sudah kita buat di sini, maka tidak usah lagi kita kotai ya. Selanjutnya kemungkinan ketiga, bilangan pokoknya kita buat 0. Bilangan pokoknya itu X, berarti X sama dengan 0. Untuk kemungkinan ketiga ini kita harus cek ya, karena ada syarat, yaitu pangkatnya harus positif ya, pangkatnya itu X dengan X kuadrat. Kita ganti X sama dengan 0 ya, X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0 itu tidak positif, ya, ini tidak positif, maka ini tidak memenuhi, harus positif ya. 0 itu bukan bilangan positif dan juga bukan bilangan negatif ya. Karena syarat kita tadi bilangan pokoknya harus lebih dari 0. Kemungkinan yang keempat, bilangan pokoknya sama dengan negatif 1 ya. Bilangan pokoknya itu adalah X. Berarti X sama dengan negatif 1. Untuk yang keempat ini juga punya syarat ya. Kita harus cek apakah memenuhi syarat, yaitu pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil ya. Pangkatnya itu adalah X dan X kuadrat. Kita ganti X-nya negatif 1. Lalu X kuadratnya menjadi negatif 1 kuadrat, itu 1. Negatif 1 ini adalah bilangan yang ganjil. Dan 1 juga bilangan yang ganjil. Karena sama-sama ganjil, berarti X sama dengan negatif 1 ini memenuhi. Ya, gitu. Oke, sekarang kita perhatikan di poin 3, X sama dengan 0 itu tidak memenuhi. Tapi di kemungkinan 1, X sama dengan 0 memenuhi. Ada kontradiksi. Maka otomatis X sama dengan 0 di kemungkinan 1 ini yang memenuhi kian menjadi tidak memenuhi. Karena di poin 3 dia tidak memenuhi. Jadi ini kita hapus. Ya. Berarti X sama dengan 0-nya tidak memenuhi. Sehingga kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya menjadi yang di kotak ya, min 1 dan 1. Jadi min 1,1. Jadi jawabnya adalah yang B. Soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 pangkat lagi X sama dengan X pangkat 4X kurang X kuadrat adalah. Jadi X pangkat 2 pangkat lagi X ini kita kalikan pangkatnya ya, karena bilangan berpangkat dipangkat lagi pangkat dikalikan ya. Jadi X pangkat 2 kali X itu 2X sama dengan yang kanan tetap ya, X pangkat 4X kurang X kuadrat. Jadi kita perhatikan pangkatnya itu berbeda tapi bilangan pokoknya sama. Ya, ini masuk tipe yang tadi ada 4 kemungkinan jawab. Kemungkinan pertama pangkatnya kita buat sama. Pangkat di kiri 2X sama dengan pangkat di kanan 4X kurang X kuadrat. Yang di ruas kanan ini kita pindahkan semua ke kiri ya. Berarti negatif X kuadrat pindah ke kiri jadi positif X kuadrat. 4X yang positif kian pindah ke kiri jadi negatif 4X. Sehingga 2X kurang 4X menjadi negatif 2X. Ya. Sama dengan 0. Lalu kita faktorkan X kali X kurang 2 sama dengan 0. Supaya X ini 0, ya berarti X-nya 0. Atau supaya X kurang 2 sama dengan 0, berarti X-nya 2. Di kemungkinan 1 ini tidak ada syarat. Jadi kita anggap memenuhi dulu. Ya. Kita kotak merah menunjukkan bahwa itu memenuhi. Lalu kemungkinan yang kedua, bilangan pokoknya kita buat sama dengan 1. Bilangan pokoknya itu adalah X. Ya, berarti X sama dengan 1. Nah, ini juga kita anggap memenuhi. Karena di kemungkinan kedua, tidak ada syarat. Lalu kemungkinan yang ketiga, bilangan pokoknya kita buat sama dengan 0. Tetapi di kemungkinan ketiga ini ada syarat ya. Syaratnya, pangkatnya itu
harus positif ya. Jadi kita cek pangkat di kiri itu 2x, pangkat di kanan A4x kurang x kuadrat ya. Kita cek ke masing-masing dengan mengganti x-nya 0. Berarti 2 kali 0. 2 kali 0 ya 0. Ternyata 0 itu bukan bilangan positif, sehingga x sama dengan 0 tidak memenuhi ya. Karena syaratnya x harus lebih dari 0, tidak boleh sama. Karena ini sudah tidak memenuhi, ini tidak usah lagi dicek ya. Satu aja dicek. Lalu kemungkinan keempat, bilangan pokoknya kita buat sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1. Untuk kemungkinan keempat ini juga ada syarat yang harus kita cek ya. Yaitu pangkatnya ini harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil ya. Jadi pangkatnya itu 2x dengan 4x kurang x kuadrat. Kita ganti x-nya itu negatif 1. Jadi 2 kali negatif 1 itu negatif 2. Negatif 2 itu bilangan genap. Lalu ke sini kita ganti x-nya negatif 1. Berarti 4 kali negatif 1 kurang x-nya ganti negatif 1 kuadrat. 4 kali negatif 1 negatif 4 kurang negatif 1 kuadrat itu 1 ya. Jadi negatif 4 kurang 1 negatif 5. Negatif 5 itu bilangan ganjil. Jadi karena 1 genap, 1 ganjil, berarti x sama dengan min 1 ini tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Ya, seperti itu. Lalu kita perhatikan, di sini x sama dengan 0 memenuhi di kemungkinan 1. Tetapi di kemungkinan 3, x sama dengan 0 tidak memenuhi. Supaya jangan kontradiksi, maka yang ini gugur ya, jadi tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya 1 dan 2 saja ya. Kita tulis himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Ya, jawabnya adalah yang D.